Assalamualaikum, salam sejahtera kami ucapkan. Saling mendoakan di antara kita, jawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Nah, masih tema 1. Nah, hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, kita akan belajar tematik 1. Indahnya kebersamaan. Masih subtema 1 ya, keberagaman budaya bangsaku. Nah, waktu hari Senin kita sudah membahas tentang, ada yang ingat tentang apa? Ya, pemetaan indikator IPS. Nah, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Contohnya apa aja? Keberagaman dari budaya Indonesia, pakaian adatnya, terus rumah adatnya. Nah, itu termasuk ke dalam mata pelajaran IPS ya, yang indikatornya adalah menjelaskan tentang keberagaman budaya yang etnis dan indahnya kebersamaan dalam budaya Indonesia. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pemetaan indikator pembelajarannya ya adalah 3.1, menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa sih gagasan pokok itu? Atau gagasan pendukung itu apa sih, Miss? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut pembelajarannya. Nah, ternyata jenis gagasan dalam kalimat itu ada 2, anak-anak. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung. Miss, saya belum paham apa gagasan pokok atau gagasan pendukung itu. Mari kita simak. Ada yang tahu nggak nih yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba kalian bisa tidak menjelaskan atau mendeskripsikan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Mungkin kalian pernah dengar nih di luaran atau lihat di internet atau lihat di TV mungkin, atau baca buku di rumah tentang gagasan pokok atau gagasan pendukung. Atau bisa jadi kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian sebelumnya, apa sih mah gagasan pokok atau gagasan pendukung? Nah, mungkin kalian di rumah ada yang tahu, ada yang sudah paham, atau yang belum ya. Tidak apa-apa, hari ini kita akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk kita lanjut. Nah, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Kalian suka membaca? Ya, siapa yang suka membaca? Pokoknya dengan kita membaca semua pengetahuan, semua apa yang kita tidak tahu itu menjadi tahu. Nah, adapun kita membaca itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini dia gagasan pokoknya. Ya, atau maksud dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Nah, kalian kan suka baca nih. Nah, dalam sebuah bacaan di buku ini ada yang dinamakan dengan ide pokok atau ide utama. Nah, inilah yang akan dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Gitu. Jadi kita tahu nih, kita baca buku panjang sampai beberapa halaman. Nah, itu tidak sia-sia kita membaca sebegitu banyak. Tapi ada ide pokok atau ide utama yang kita tangkap dalam sebuah bacaan. Oke, kita lanjut. Ini adalah pengertian dari gagasan pokok. Kita lanjut ke pendukung.
Nah, adapun gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung juga disebut dengan gagasan penjelas. Nah, yang pertama tadi gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan ide utama, pokok utama yang dibahas dalam buku atau bacaan tersebut. Nah, sedangkan gagasan pendukung ini adalah tambahan informasi, ya, tambahan informasi dalam gagasan penjelas, ya, yang bisa disebut dengan gagasan penjelas gitu. Oke, paham ya yang Miss jelaskan? Oke, contohnya seperti apa sih Miss? Saya belum paham. Oke. Nah, contohnya deng 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 aja. Ini adalah ada sebuah bacaan ya tentang tari gending Sriwijaya. Ada yang tahu tari gending Sriwijaya? Nah, tari gending Sriwijaya ini adalah tarian yang berasal dari negara Indonesia. Dari mana nih, Miss? Apakah dari Pulau Jawa? Apakah dari Pulau Sumatera? Pulau Kalimantan? Pulau Sulawesi? Atau dari Pulau Papua? Oke, untuk lebih jelasnya kita baca bareng-bareng ya. Ini dia adalah keberagaman budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Salah satunya adalah tari gending Sriwijaya. Kita lanjut yuk, kita baca bareng-bareng bersama-sama secara seksama dan kita cari tahu mana yang namanya gagasan pokok dan mana namanya gagasan pendukung. Oke, tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan tarian adat masyarakat Sumatera Selatan. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyampaikan tamu kehormatan yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Gerakan dalam tarian ini menunjukkan sikap masyarakat Sumatera Selatan yang ramah, tulus, dan terbuka terhadap tamu. Tarian ini dimainkan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana adat asli dan dikawal oleh 2 orang penari lainnya yang membawa payung dan tombak. Tarian ini juga diiringi penyanyi dan musik pengiring tarian. Musik pengiring tarian adalah alat musik tradisional Sumatera Selatan, yaitu gamelan Sumatera Selatan dan gong. Penari paling depan membawa tepak sekapur sirih untuk dipersembahkan kepada tamu agung, diiringi oleh 2 penari yang membawa pridon terbuat dari kuningan. Tari gending Sriwijaya dan lagu pengiringnya diciptakan tahun 1944 dengan tujuan agar para generasi muda selalu mengingat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dengan semangat, kebersamaan, sebuah bangsa akan menjadi sangat kuat. Nah, ini dia yang dinamakan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana misalnya gagasan pokok? Lihat, di bawah ada keterangan yang warna hijau yaitu gagasan pokok. Kita bisa lihat kalimat yang berwarna hijau. Itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok, ya. Gagasan pokok itu yang di awal-awal, sayang. Ya, anak-anak Miss ya, gagasan pokok itu gagasan utama, gagasan pokok, gagasan utama yang paling utama. Nah, itu yang dinamakan dengan gagasan pokok. Ini yang warna hijau. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang berwarna merah. Bisa lihat, gagasan pendukung itu adalah kalimat yang kedua sampai terakhir ya. Sampai terakhir itu adalah gagasan pendukung. Bisa dilihat ya. Ini adalah yang dinamakan atau contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paham anak-anak Miss? Oke. Miss, saya penasaran nih sama tari gending Sriwijaya seperti apa. Oke, nanti kita bisa dijelaskan di materi SBDP, Seni dan Budaya ya. Ini kita khusus menjelaskan untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung saja. Oke, anak-anak Miss, paham ya sampai sini? Akan kasih tugas buat anak-anak di rumah. Tapi tugasnya tidak usah difoto ya. Tidak usah difoto, tidak usah dikirimkan ke Miss, tapi nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka.
Oke anak-anak Miss? Nah, kita tugasnya apa nih? Tugasnya anak-anak mencatat di buku tulis tematik tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung yang Miss jelaskan. Oke, paham ya tugasnya ya? Terima kasih buat anak-anak Miss sudah memperhatikan, sudah mendengarkan, dan sudah mengamati pembelajaran tematik hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak Miss. Sekian, sampai berjumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.